warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Ahmad Mahfud Siddiq, Dewi Maghfirah, Lulu Masrurah, dan Dir Salsabila akan menerangkan tentang hadis marfu pada mata kuliah Ulumul Hadis yang diampu oleh Bapak Ahmad Fajar Shodiq. Penjelasan yang pertama yaitu definisi hadis marfu dan penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang pengertian hadis marfu. Hadis marfu adalah segala perkataan, perbuatan, dan takrir atau kesepakatan yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik bersambung sanadnya maupun tidak, baik yang menyandarkan itu sahabat Nabi maupun bukan. Namun, secara etimologis, marfu berarti yang diangkat, yang dimajukan, yang diambil, yang dirangkaikan, dan yang disampaikan. Sedangkan hadis marfu secara terminologi, para ulama berbeda dalam mendefinisikannya. Di antaranya, sebagian ulama mendefinisikan hadis marfu ialah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi secara khusus, baik berupa perkataan, perbuatan, atau takrir, baik sanadnya itu muttasil, bersambung-sambung tiada putus-putus, maupun munqati ataupun mu'dal. Sebagian ulama lain ada yang mendefinisikan hadis marfu sebagai hadis yang dipindahkan dari Nabi SAW dengan menyandarkan dan mengangkat atau merofakkan kepadanya. Sedangkan Al-Khatib Baghdadi mengatakan bahwasanya hadis marfu ialah hadis yang dikhabarkan oleh sahabat tentang perbuatan Nabi SAW ataupun sabdanya. Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa hadis marfu adalah berita yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, sifat, dan persetujuan sekalipun syaratnya tidak bersambung atau terputus, seperti hadis sal, muttasil, dan munqati. Definisi ini mengecualikan berita yang tidak disandarkan kepada Nabi, misalnya yang disandarkan kepada para sahabat, yang nantinya disebut hadis mauquf, atau disandarkan kepada tabi'in, yang disebut dengan hadis maqtu. Dengan demikian, dapat diambil ketetapan bahwa tiap-tiap hadis marfu tidak selamanya bernilai sahih atau hasan, tetapi setiap hadis sahih atau hasan tentu marfu atau dihukumkan marfu. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Selanjutnya yaitu pembagian hadis marfu. Yang pertama ada hadis marfu qauli hakiki. Hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW berupa sabda beliau dalam bentuk beritanya dengan tegas dinyatakan bahwa Nabi telah bersabda. Di antara tanda-tandanya sebelum menyebutkan matan hadis biasanya didahului dengan kata-kata sami'tu Rasulullah yaqulu. Yang kedua ada hadis marfu fi'il hakiki. Yang dimaksud hadis ini adalah perbuatan Rasulullah SAW. Yang ketiga ada hadis marfu takriri hakiki. Hadis yang menjelaskan tentang perbuatan sahabat yang dilakukan di hadapan Rasulullah SAW tanpa memperoleh redaksi dari beliau, baik dengan menyetujuinya atau mencegahnya. Pembagian hadis yang keempat yaitu hadis marfu qauli hukmi. Pengertiannya yaitu hadis yang tidak secara tegas disandarkan kepada sabdanya, dan marfu'nya hadis tersebut dapat diketahui karena adanya qarinah atau keterangan yang lain bahwa itu berasal dari Rasulullah SAW. Pembagian selanjutnya yaitu hadis marfu fi'il hukmi, yaitu hadis yang menjelaskan tentang perbuatan sahabat yang dilakukan di hadapan Rasulullah SAW atau pada zamannya. Jumhur ulama berpendapat seandainya dalam hadis tersebut tidak ada penjelasan bahwa perbuatan sahabat itu dilakukan di hadapan atau di zaman Rasulullah, maka hadis yang bersangkutan bukanlah hadis marfu, tetapi hadis mauquf. Sebagian ulama berpendapat walaupun tidak dijelaskan di
hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi hadis tersebut sifatnya umum atau tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka hadis tersebut tetap dikatakan hadis marfu. Pembagian yang terakhir yaitu hadis marfu takriri hukmi. Hadis yang berisi suatu berita yang berasal dari sahabat, kemudian diikuti dengan kata-kata sunnah Abi Qasim atau sunnah Nabiyin, min as-sunnah atau kata-kata yang semacamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya atas nama Ahmad Daud Zikri ingin menjelaskan materi yang ketiga, yakni tentang pembagian hadis marfu yang hukmi gitu. Yang pertama yakni hadis marfu qauli hukmi. Nah, hadis ini adalah hadis yang tidak secara tegas disandarkan kepada sabdanya dan marfu'nya. Sampainya hadis tersebut itu karena ada korinah gitulah, keterangan bahwa itu berasal dari Nabi gitu. Tanda-tandanya itu ya seperti ini contohnya. An Anas qala amara Bilal ayyashfa'a al-adhanah wa yutiru al-iqamah. An Anas, saking Anas qala dawu sapa Anas amara telah memerintahkan adalah sapa Nabi Bilal ing Bilal ayyashfa'a ing yento genapaken al-azana ing azan wa yutiru lan ganjelaken al-iqamah ing iqamah gitu. Jadi telah diperintahkan. Nah, Anas radhiyallahu anhu itu bilang bahwasanya Bilal itu telah diperintahkan untuk mengucapkan lafal azan secara genap dan iqamah secara ganjil. Nah, itu menjadi contoh dari hadis marfu qauli hukmi gitulah. Yang kedua, hadis marfu fi'li hukmi. Hadis marfu fi'li hukmi adalah hadis yang menjelaskan tentang perbuatan sahabat. Nah, perbuatan sahabat yang dilakukan di hadapan Rasulullah atau pada zaman itu lah gitu. Seandainya dalam hadis tersebut tidak ada penjelasan bahwa itu di hadapan Rasulullah atau pada zamannya, maka itu tidak dikatakan hadis marfu, tetapi itu hadis yang mauquf gitulah. Nah, akan tetapi jumhur ulama itu istilah ada yang berbeda pendapat pastinya. Walaupun tidak dijelaskan di hadapan atau di zaman Rasulullah, tetapi hadis tersebut sifatnya umum, universal gitulah, tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi perbuatannya itu maksudnya ya, maka hadis itu tetap hadis marfu seperti hadis di bawah ini. An Ibnu Umar qala kunna natawadda nahnu wan nisa'u ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin nudla fihi aydina. Lah, pada zaman Rasulullah kami berwudu. Dari Ibnu Umar berkata bahwasanya ya pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami berwudu berkaum wanita di dalam satu bejana, kami menjulur tangan kami pada bejana tersebut gitulah. Jadi meskipun itu tidak dilakukan di hadapan Nabi, itu ada jumhur ulama yang mengatakan bahwasanya itu tetap dikatakan hadis marfu gitu. Dari yang ketiga ya, ini hadis marfu takriri hukmi adalah hadis yang berisi suatu berita yang berasal dari sahabat. Nah, berita ini berarti kemudian diikuti dengan kata sunnah Abi Qasim atau sunnah Nabiyin min as-sunnah atau yang ya semacamnya gitulah. Contohnya an Uqbah bin Amir al-Juhani annahu qadama ala Umar bin Khattab bin Mesir faqala munzu kam lam tanza qafika qala min al-jum'ati ila al-jum'ati qala isbatus sunnah gitu. Jadi dari Uqbah bin Amir al-Juhani bahwa dia menghadap kepada Umar bin Khattab setelah dia bepergian dari Mesir. Maka Umar bertanya kepadanya, sejak kapan kamu tidak melepaskan sepatu
khufmu? Uqbah menjawab, sejak hari Jumat sampai Jumat. Umar berkata, kamu sesuai dengan sunnah gitu. Jadi ini tentang cerita gitu. Tetapi cerita ini Nah, yang termasuk marfu takriri ini ya yang sesuai sunnah gitu. Khuf, sepatu khuf itu ya bisa dikatakan muza itu. Jadi kalau memang pernah dilakukan Kanjeng Nabi itu berarti sunnah gitu, selain yang wajib gitu. Jadinya pas dikatakan hadis marfu takriri hukmi, karena ini sebuah berita gitu bahwasanya Uqbah itu tidak melepas sepatu gitu, khuf. Ya mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.